Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 mata kuliah hak asasi manusia yang diampu oleh Pak Saiful Anam. Kami di sini akan mempresentasikan hasil wawancara kami terhadap salah satu pekerja imigran di Malaysia yang berasal dari Lombok Tengah. Tujuan kami mempresentasi untuk memenuhi tugas ujian semester. Saya Yandi Ramadan selaku moderator. Baik, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Tika. Kepada Saudari Tika, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Diah Kartika Haliza akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian HAM. HAM atau biasa kita sebut dengan hak asasi manusia didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia, sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan gender, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran. Mungkin sekian saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudari Tika. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Dina. Kepada Saudari Dina dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang atau situasi masa lalu hingga kondisi saat ini dari narasumber. Pada tanggal 2 Desember 2020, kami, para anggota kelompok 9, melakukan wawancara di Ubung, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Narasumber kami bernama Hasan Basri yang berumur 31 tahun. Pak Hasan sendiri berasal dari Ubung. Ia adalah mantan pekerja migran dari Januari 2015 sampai Januari 2020. Alasannya bekerja sebagai buruh migran salah satunya adalah karena ingin merubah nasib, mencari rezeki agar kehidupannya lebih baik. Pak Hasan bekerja di Pahang, Malaysia sebagai pekerja di kebun sawit. Tibanya di Pahang, Pak Hasan bersama kelompoknya diantar ke sebuah rumah di suatu perumahan untuk ditinggali bersama. Perumahan tersebut hanya berisi para pekerja dari ladang sawit yang sama. Fasilitas di dalam rumah tersebut cukup memadai jika hanya ditempati oleh sedikit orang dan terlalu sempit atau bahkan tidak layak jika dihuni oleh terlalu banyak orang. Perumahan tersebut terletak di dalam ladang, jadi dapat ditempuh hanya dengan berjalan kaki ketika berangkat kerja. Terkait konsumsi makanan sehari-hari, Pak Hasan beserta koleganya menyiapkan makanan sendiri. Pak Hasan hanya bekerja selama 2 bulan di tempat ini, lalu melarikan diri bersama rekannya yang lain. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Dina. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ica. Kepada Saudari Ica, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai pelanggaran apa saja yang didapatkan oleh Pak Hasan dan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Jadi di sini Pak Hasan mendapatkan 2 pelanggaran, yaitu yang pertama adanya pelanggaran hak atas makanan dan tempat tinggal, dan yang kedua yaitu adanya pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Nah, dalam pelanggaran yang pertama yaitu hak atas makanan dan tempat tinggal, di sini tuh Pak Hasan merasa seperti ditipu, bukan seperti sebenarnya, memang ditipu karena pada saat pada 11 ya iming-imingan dengan bahwa makanan dan tempat tinggal, semua kebutuhan dan keperluan hidup sudah ditanggung. Akan tetapi saat beliau sudah sampai ke Malaysia dan gaya hidup itu ditanggung sendiri. Jadi cuman rumah yang beliau dapat, rumah tempat tinggal, untuk makanan, bahkan biaya-biaya atau peralatan untuk bekerja pun itu menggunakan biaya yang dikeluarkan oleh Pak Hasan itu sendiri. Kemudian untuk pelanggaran yang kedua yaitu pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Jadi di sini itu bisa kita lihat pada tidak adanya komunikasi antara pegawai
dengan bos yang ada di ladang tersebut. Jadi di sini tuh apa ya? Seperti Pak Hasan sendiri pasti banyak sekali keluh kesahnya yang beliau rasakan karena itu tadi beliau ingin ingin berhenti bekerja karena tidak merasa nyaman bekerja di sana karena sudah ditipu, akan tetapi tidak adanya kebebasan berekspresi pada akhirnya sendiri untuk mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Ica. Mungkin materi selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Tika. Kepada Saudari Tika, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya akan saya sampaikan. Ini terkait dengan keterkaitan konvensi PBB tentang pekerja imigran. Jadi, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Di dalam deklarasi PBB ini diakui bahwa manusia adalah individu yang menyandang status sebagai subjek hukum internasional di samping negara. Lalu pada tanggal 18 Desember 1990, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, atau biasa disebut dengan International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of Their Families, atau biasa disingkat dengan Konvensi Migran 1990. Setidaknya ada 4 keistimewaan dari konvensi migran ini. Yang pertama, memberikan standar jaminan perlindungan kepada setiap pekerja migran dan keluarganya pada tiap tahapan migrasi, seperti persiapan, masa bekerja, dan kepulangan, dan juga pada tiap area imigrasi, daerah asal, transit, dan negara tujuan kerja, serta semua status migrasi, seperti reguler atau berdokumen dan tidak reguler atau tidak berdokumen. Yang kedua, menjadi dasar pijakan pembentukan setiap aturan perundang-undangan dan kebijakan serta tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman dan bermartabat, baik pada tingkat nasional, daerah, maupun pembentukan perjanjian baik bilateral maupun multilateral yang terkait dengan migrasi ketenaga kerjaan. Yang ketiga, mengikat semua negara pihak, baik negara asal, transit, dan tujuan pekerja migran untuk menyediakan kebijakan dan layanan bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya. Dengan manusia, setiap pekerja migran dengan berbagai status hukumnya memiliki hak yang sama. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada... Baik, sama-sama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Helmi. Kepada Saudari Helmi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kita harus tindakan pemerintah terhadap kasus pelanggaran HAM ini memang ada, hanya saja tindakan yang dilakukan pemerintah itu dianggap sangat lambat, karena berdasarkan kasus Pak Hasan ini, selain karena ketidaktahuan Pak Hasan mengenai prosedur-prosedur pelanggaran ini masih berlaku hukum yang berada di sana, yaitu hukum yang ada di Malaysia. Jadi pemerintah Indonesia tidak serta-merta dapat ikut campur dalam kejahatan yang dilakukan, pelanggaran yang dialami oleh Pak Hasan ini. Jadi pemerintah Indonesia harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Malaysia terkait ikut campurnya terhadap masalah Pak Hasan ini. Jadi hal tersebutlah yang membuat tindakan pemerintah Indonesia terkesan lama dan lambat. Ya, begitu.
Sedangkan upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM ini adalah pemerintah Indonesia harus berkoordinasi dan menjalin hubungan baik dengan instansi-instansi atau lembaga-lembaga penyedia tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Dan kemudian pemerintah Indonesia harus berhubungan baik dengan negara-negara yang dituju oleh pekerja migran tersebut. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih, moderator. Baik, berarti dari penjelasan Saudari Helmi, pelanggaran ini terjadi karena klien pemerintah dan pekerja itu sendiri. Ada baiknya materi tersebut kita lanjutkan kepada Saudari Dina, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi saya akan membahas tentang strategi dan saran dari kami untuk bisa mengadvokasi dan menyelesaikan masalah pelanggaran HAM ini. Jadi upaya untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia adalah dengan cara mencegah timbulnya faktor penyebab pelanggaran HAM. Ada beberapa. Yang pertama adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang melindungi HAM. Yang kedua, membuat lembaga penegak dan perlindungan HAM. Yang ketiga, supremasi hukum. Penegak hukum harus memenuhi kewajiban dan adil, dalam artian bukan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tapi harus setara bagi setiap kalangan manusia. Lalu yang keempat, memberikan edukasi tentang HAM. Dan yang kelima, meningkatkan lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang keenam, melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan HAM. Dan yang terakhir, mematuhi instrumen-instrumen HAM. Berikut dari saya tentang saran untuk mengadvokasi pelanggaran HAM. Terima kasih. Kembali lagi ke moderator. Terima kasih, Saudari Dina. Di sini dapat saya simpulkan bahwa alasan terjadinya pelanggaran HAM diakibatkan dari rendahnya kesadaran manusia dan kesadaran hukum. Hingga pada akhirnya orang-orang dengan mudah melanggar hak milik orang lain. Tak hanya itu saja, kurangnya pendidikan juga menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Itulah kenapa kita harus menempuh pendidikan, kalaupun tidak sekolah, setidaknya kita belajar dalam hal-hal yang lain. Rasa egois juga menjadi salah satu penyebabnya, hingga pada akhirnya orang yang melanggar HAM merendahkan orang lain. Jadi ketika kesadaran manusia dan kesadaran terhadap hukum sangat kurang, pelanggaran HAM pun akan mudah ia lakukan. Tak hanya itu, pelanggaran HAM juga dapat terjadi di antara kelas sosial di tengah masyarakat, yang di mana masyarakat yang berada di kelas sosial yang tinggi merasa lebih baik daripada masyarakat yang berada di kelas rendah. Sehingga hal tersebut mengakibatkan seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah memperhatikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muliakan hak manusia, mari junjung dan jaga bersama. Mari kita ciptakan dunia yang bebas dari penindasan.